Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina khairil umuri awsatuha wa syarril umuri muhdatsatuha. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para pendengar yang beriman, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh, engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Para pendengar yang beriman, Nabi Muhammad yang merupakan manusia yang paling utama dan paling tinggi kedudukannya di sisi Allah tidak mampu, tidak dapat memberikan petunjuk atau hidayah taufik kepada orang-orang yang dicintainya. Hidayah seluruhnya ada di tangan Allah. Allah lah yang Maha Esa dalam menunjuki hati manusia. Sebagaimana Allah Maha Esa dalam menciptakan makhluk. Maka dengan demikian jelaslah bagi kita bahwa Allah adalah ilah yang berhak untuk disembah. Adapun petunjuk yang dinafikan dalam ayat di atas adalah hidayah atau taufik yang berupa petunjuk bagi hamba untuk menerima kebenaran. Karena perkara ini diserahkan kepada Allah semata. Hanya Allah lah yang bisa memberikan taufik kepada seorang untuk menerima dan mengamalkan kebenaran. Sementara makna petunjuk yang ditetapkan untuk Nabi yang termaktub dalam firman Allah surah Asy-Syu'ara ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh engkau Muhammad benar-benar memberi petunjuk, membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Maksud dari ayat ini adalah memberi petunjuk bukanlah memberi hidayah atau memberi taufik. Yang dimasukkan dari ayat tersebut adalah petunjuk yang mampu dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga oleh selain beliau adalah hidayah atau al-bayan atau petunjuk dalam arti makna menjelaskan dan menyampaikan kebenaran. Maka beliau Rasulullah SAW dan termasuk para pengikutnya yang paham terhadap kebenaran dapat menjelaskan kepada manusia. Para pendengar yang budiman, oleh karena itu, terhadap orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya wali-wali yang sudah mati dapat memberi manfaat dan itu dianggap karamah, itu adalah tidak benar. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW yang sejelas-jelas jauh lebih baik daripada mereka saja tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang beliau cintai semasa hidup beliau, apalagi orang lain. Sebagaimana sebuah cerita yang diriwayatkan waktu paman tersayangnya Abu Muthalib di saat mau meninggal. Nabi mendatangi Abu Thalib ketika dia sedang dalam sakaratul maut dan beliau menawarkan untuk masuk ke dalam Islam agar Islam menjadi penutup bagi kehidupannya sehingga dia mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Nabi meminta Abu Thalib mengucapkan kalimat tauhid, sedangkan kaum musyrikin menawarkan agar Abu Thalib tetap dalam agama nenek moyangnya. Kemudian Nabi mengulangi permintaan tersebut
Namun kaum musyrikin juga mengulangi bantahannya. Kemudian ketika itulah Nabi bersumpah untuk memintakan ampunan selama hal tersebut tidak dilarang oleh Allah. Maka Allah pun menurunkan larangan terkait hal tersebut dan menjelaskan bahwa hidayah itu di tangan Allah dan dialah yang memberikan keutamaan dengan hidayah itu kepada siapa saja yang ia kehendaki. Karena Allah lah yang mengetahui siapa yang pantas mendapat hidayah dan siapa yang tidak pantas mendapat hidayah. Para pendengar yang beriman, Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 113 yang berbunyi, A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Maka lalin nabi walillazina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sungguh Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang ia kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang dia kehendaki. Para pendengar yang beriman, sebagai suatu bukti bahwa Al-Quran menegaskan sebagai renungan bagi kita betapa besar syubhat mengikuti nenek moyang ini. Sebab dalam kisah di atas disebutkan bahwa mereka tidak menyerang Abu Talib kecuali dengan syubhat. Padahal Nabi sudah berusaha semaksimal mungkin dan berkali-kali meminta paman beliau itu mengucapkannya. Oleh sebab besarnya syubhat dan sudah jelas maknanya menurut mereka, maka mereka hanya mencukupkan diri dengan menyebutkan syubhat itu. Kemudian bukti dari firman Allah telah banyak kita bacakan tadi. Seseorang dilihat dari akhir hidupnya, sebab andai Abu Talib mau mengucapkan kalimat syahadat, niscaya akan berguna bagi dirinya di hadapan Allah. Walaupun Rasulullah SAW sudah maksimal untuk membimbing pamannya mengucapkan syahadat agar beliau masuk Islam, namun petunjuk itu tidak dapatnya karena Allah lebih tahu mana orang-orang yang pantas diberi petunjuk. Jadi jangan sampai kita menyangka Abdul Muthalib dan leluhurnya menganut agama Islam. Dan Abu Talib tidak diberi ampunan oleh Allah melalui Rasulullah. Bahkan beliau dilarang untuk hal itu. Para pendengar yang beriman, kita tidak boleh menggantungkan kepada selain Allah demi mendatangkan manfaat, karena Nabi saja tidak dapat memberi hidayah kepada paman yang beliau cintai. Dan bahaya mengikuti nenek moyang dan pemuka kaum dengan menjadikan perkataan mereka sebagai hujah ataupun rujukan ketika berdebat
Dan ketika kita mengatakan kaum kita lah yang benar, itu tidaklah benar. Dan tafsiran ayat di atas, sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Dalam soal Qasas tadi, itu jelas bahwa hanya Allah yang bisa memberi petunjuk. Dan Nabi tidak pantas, dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang musyrik. Para pendengar yang beriman, pada dasarnya orang-orang musyrik paham bahwa makna la ilaha illallah adalah meninggalkan segala peribadatan kepada selain Allah dan beribadah hanya kepada Allah semata. Dan orang-orang musyrik yang mengucapkan la ilaha illallah sebelum sakratul maut, maka secara zahir dianggap muslim walaupun dia belum beramal kebajikan. Oleh karena itu, amal seorang baik maupun buruknya tergantung pada akhir hidupnya. Apakah ia mengucapkan syahadat la ilaha illallah atau tidak? Para pendengar yang beriman, kita tidak boleh bergantung kepada selain Allah, baik dalam masalah petunjuk maupun yang lainnya. Hanya Allah lah semata yang dapat memberi taufik dan hidayahnya kepada hambanya. Allah memberikan taufik dan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Penetapan hikmah bagi Allah karena Allah memberi petunjuk atau tidak, itu sesuai hikmah Allah, dan Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Karena ilmu Allah meliputi segala sesuatu, baik mengenai orang-orang yang berhak menerima petunjuk maupun yang tidak. Para pendengar yang beriman, oleh karena itu, marilah kita benar-benar bertauhid. Hendaklah kita membenahi diri kita agar Allah selalu memberikan kita petunjuk. Karena Allah memberikan petunjuk hanya kepada orang-orang yang Ia kehendaki. Dan Allah lebih mengetahui orang yang mau menerima petunjuk. Semoga sedikit berbagi ilmu pada hari ini dapat mengokohkan tauhid kita hanya kepada Allah. Hanya Allah sajalah yang mampu memberi petunjuk kepada manusia agar kita tidak salah meletakkan mana yang sebenarnya memberi petunjuk dan mana pula yang menyampaikan penjelasan atau kebenaran, seperti hal yang dilakukan Nabi dan pengikutnya. Mereka adalah memberikan petunjuk dalam arti makna, menjelaskan dan menyampaikan kebenaran. Demikianlah sedikit lagi ilmu pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan khususnya bagi diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.